Di dunia modern, sebuah kutipan memiliki perjalanan hidup yang rada aneh. Sebuah kalimat bisa berkelana jauh dari asalnya. Ia berpindah dari mulut ke mulut, dari satu artikel ke artikel, dari satu gambar ke gambar berikutnya, dari satu video ke video yang lain. Dalam perjalanan panjang tersebut, kalimat yang dikutip sering kehilangan konteksnya. Kadang dipotong, kadang dipoles, kadang malah diselipi makna lain yang tidak pernah dimaksudkan oleh si empunya kalimat. Salah satu nama yang paling sering mengalami nasib seperti ini adalah Charles Darwin. Di internet, Darwin sering muncul sebagai tokoh yang seolah-olah mengatakan berbagai hal kontroversial tentang evolusi, moralitas, agama, bahkan tentang asal-usul manusia, seperti gambar yang sangat populer ini. Banyak kutipan beredar dengan nama Darwin di bawahnya, seakan-akan beliau pernah mengucapkannya, sehingga kutipan tersebut terasa lebih sahih. Masalahnya sederhana. Sebagian kutipan itu memang nyata, sebagian lagi adalah interpretasi mentah, dan sebagian lainnya tidak pernah keluar dari mulut Darwin sama sekali. Namun, ketika pembaca menemukan kutipan-kutipan tersebut secara terpisah, semuanya tampak sama aja. Apalagi dengan nama besar Darwin di bawahnya, para pembaca sudah merasa hakul yakin kalau kutipan tersebut memang dikatakan oleh Darwin. Kutipan Darwin bahkan banyak muncul di poster motivasi, buku manajemen, hingga presentasi bisnis. Evolusi tiba-tiba berubah menjadi kata ajaib dalam seminar pengembangan diri. Jika seseorang gagal dalam karir, ia mungkin dianggap kurang beradaptasi, sehingga kalah dalam hal survival of the fittest. Jika sebuah perusahaan bangkrut, mungkin itu adalah contoh seleksi alam dalam dunia bisnis. Terdengar masuk akal, terdengar ilmiah, tapi sayangnya kalimat-kalimat tersebut kebanyakan salah kaprah. Informasi kadang bekerja seperti permainan telepon rusak. Satu orang bicara satu kalimat, orang lain menyalin, lalu yang lain menambahkan sesuatu yang berbeda. Kemudian dipelintir dan dicocok-cocokkan agar terdengar lebih meyakinkan. Dan akhirnya, yang hadir adalah kalimat sensasional yang beredar begitu luas, yang terasa seperti fakta. Nggak usah jauh-jauh lah, sampai sekarang pun banyak yang meyakini kalau kalimat berbukalah dengan yang manis adalah sebuah hadis. Ya nggak? Nah, disinilah muncul pertanyaan yang sederhana. Jika begitu banyak kalimat dikaitkan dengan Darwin, apakah semuanya benar-benar berasal dari Darwin? Terus, kalau kita nggak setuju dan benci dengan kalimat tersebut, berarti kita sedang menyalahkan dan benci kepada orang yang tidak pernah mengatakan kalimat tersebut dong. Apakah semua salah Darwin? Nama Darwin sudah terlanjur menjadi ikon. Ia bukan hanya seorang ilmuwan dari abad ke-19. Ia juga menjadi tokoh yang mewakili sebuah gagasan besar. Gagasan yang mengubah cara manusia memandang dirinya sendiri. Dan seperti semua gagasan besar, perjalanannya tidak luput dari kontroversi. Di tengah semua perdebatan, Darwin sering dijadikan sasaran yang paling mudah. Ia dikutip, disalah kutip, dibela, diserang, bahkan dijadikan tokoh antagonis dalam cerita yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Ketika orang membayangkan Darwin, mereka sering membayangkan seorang ilmuwan tua berjanggut putih yang duduk di meja kerjanya, dikelilingi buku dan tulang belulang. Gambaran itu tidak sepenuhnya salah, namun Darwin muda jauh berbeda. Darwin, yang nama lengkapnya Charles Robert Darwin, lahir pada tahun 1809 di kota kecil bernama Shrewsbury di Inggris. Ia tidak lahir sebagai ilmuwan revolusioner, bahkan pada awalnya keluarganya berharap Darwin menjadi dokter seperti ayahnya. Masalahnya, Darwin tidak tahan melihat darah, apalagi operasi. Darwin kemudian mencoba jalur lain. Ia menjadi pendeta Anglikan, dan ironisnya, justru pendidikan teologi inilah yang perlahan mempertemukannya dengan dunia natural history, atau tradisi mengamati alam secara teliti sebagai cara untuk memahami ciptaan Tuhan. Tak lama kemudian,
datang kesempatan yang mengubah hidupnya. Pada usia 22 tahun, Darwin muda bergabung dalam ekspedisi di kapal penelitian HMS Beagle. Perjalanan ini berlangsung selama hampir 5 tahun dan membawa Darwin mengelilingi berbagai wilayah di dunia, dari Amerika Selatan hingga kepulauan terpencil di Pasifik. Darwin muda tidak berangkat sebagai ahli evolusi saat itu. Ia bahkan tidak memiliki teori besar apapun. Darwin muda hanyalah seorang naturalis yang penasaran dengan dunia. Perjalanan kapal HMS Beagle membawa Darwin ke Amerika Selatan, kepulauan tropis, pantai berbatu, hutan lebat, dan pulau-pulau yang tampak seperti dunia yang benar-benar berbeda dari Eropa. Kapal berlayar, singgah di berbagai pulau kecil, dan menghabiskan waktu lama memetakan garis pantai. Di perjalanan itu, Darwin mengumpulkan fosil, mencatat perilaku binatang, dan memperhatikan pola aneh dalam distribusi spesies. Di Argentina, Darwin muda menemukan fosil mamalia raksasa yang tampak seperti armadillo seukuran mobil. Di Brazil, ia melihat hutan tropis yang begitu padat hingga terasa seperti kota megah bagi serangga. Dan di Kepulauan Galapagos, ia menyadari burung di setiap pulau memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda, seperti sendok yang memiliki bentuk sesuai kegunaannya. Sama-sama sendok, tapi ini adalah sendok sup, ini sendok gula, dan ini sendok kopi. Darwin pun menyadari, paruh-paruh burung itu tampak menyesuaikan diri dengan makanan mereka yang berbeda. Perbedaan kecil, tetapi konsisten. Bagi Darwin, perjalanan ini seperti membuka perpustakaan raksasa yang ditulis oleh alam. Ia mulai melihat pola. Observasi ini secara tidak langsung membuat Darwin menemukan landasan teori evolusi, karena alam sepertinya tidak statis. Spesies tampaknya tidak selalu tetap seperti yang selama ini diyakini. Pada awalnya, Darwin belum mengerti apa arti pola tersebut. Namun, ide-ide mulai tumbuh perlahan di kepalanya. Perbedaan-perbedaan kecil itu mulai membentuk satu pertanyaan yang besar. Bagaimana jika spesies tidak diciptakan dalam bentuk tetap? Bagaimana jika mereka mengalami perubahan, penyesuaian? Karena jika spesies memang diciptakan secara tetap dan tidak berubah, mengapa variasi-variasi seperti ini bisa muncul? Mengapa binatang di pulau-pulau yang berdekatan memiliki sedikit perbedaan? Jawaban dari semua pertanyaan itu tidak muncul sekaligus. Jawabannya muncul seperti teka-teki yang disusun perlahan selama bertahun-tahun. Dan ketika Darwin akhirnya menyadari kemungkinan jawabannya, ia juga menyadari sesuatu yang lain. Jika gagasan ini benar, maka konsekuensinya akan sangat besar. Bukan hanya bagi biologi, tapi juga bagi cara manusia memahami dirinya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan Darwin kemudian dikembangkan menjadi teori evolusi melalui seleksi alam yang akhirnya dipublikasikan dalam buku monumental On the Origin of Species pada tahun 1859. Namun, buku yang ia terbitkan bukan hanya sebuah karya ilmiah. Buku ini juga seperti batu yang dijatuhkan ke kolam yang tenang. Gelombangnya menyebar kemana-mana, dan sebagian orang tidak menyukainya. Disinilah cerita menjadi lebih rumit, dan disinilah kisah kontroversi Darwin benar-benar dimulai. Pada tahun 1859, Charles Darwin menerbitkan sebuah buku yang akan mengubah sejarah sains, On the Origin of Species. Buku ini memperkenalkan konsep yang sekarang kita kenal sebagai evolusi melalui seleksi alam. Gagasannya sebenarnya sederhana, tetapi konsekuensinya luar biasa. Dalam buku ini, Darwin menggagas, setiap populasi makhluk hidup selalu ada variasi kecil. Sebagian variasi membantu individu bertahan hidup lebih baik dibanding yang lain. Individu yang lebih berhasil bertahan akan lebih mungkin meninggalkan keturunan. Perlahan-lahan, dari generasi ke generasi, sifat-sifat unggulan ini akan menjadi semakin umum. Ini ibarat proses penyaringan yang bekerja tanpa henti, tanpa rencana, tanpa arah yang ditentukan sebelumnya, tetapi tetap menghasilkan pola yang dapat kita lihat. Darwin menggagas kalau semua makhluk hidup berevolusi dari satu leluhur bersama. Nah, masalah sebenarnya bukan pada mekanisme gagasannya. Masalahnya adalah implikasinya.
Karena jika semua makhluk hidup berevolusi dari leluhur bersama, maka manusia juga termasuk dalam proses tersebut. Dengan kalimat lain, manusia bukanlah makhluk yang tiba-tiba muncul secara terpisah dari alam. Manusia termasuk bagian dari sejarah panjang kehidupan. Sebuah cabang kecil pada pohon kehidupan yang sangat besar. Hari ini kita mungkin menganggap evolusi sebagai bagian biasa dari biologi. Evolusi diajarkan di sekolah, dibahas dalam buku, dan menjadi dasar bagi banyak penelitian modern. Namun pada abad ke-19, gagasan bahwa spesies berubah dari waktu ke waktu adalah ide yang sangat terlarang. Ketika On the Origin of Species terbit pada tahun 1859, dunia ilmiah memang tidak langsung runtuh. Pun tidak ada laboratorium yang tiba-tiba dibredel, atau universitas yang disegel. Tetapi guncangan buku tersebut cukup keras. Gagasan bahwa spesies dapat berubah melalui seleksi alam terasa mengganggu banyak pihak, bukan karena alasan agama, tapi juga karena alasan ilmiah. Pada masa itu, banyak ilmuwan percaya bahwa spesies adalah entitas tetap, seperti model mobil yang diproduksi sekali, lalu tidak pernah diubah. Kuda ya tetap kuda, burung tetaplah burung. Nah, Darwin datang dengan gagasan yang lebih mirip proses update software. Perubahan kecil yang terjadi terus-menerus, generasi demi generasi, sampai akhirnya menghasilkan sesuatu yang tampak berbeda dari versi sebelumnya. Tidak ada perubahan dramatis dalam satu malam, tidak ada lompatan besar yang tiba-tiba. Perubahan kecil demi perubahan kecil terjadi secara perlahan, seperti revisi demi revisi dalam skripsi, yang akhirnya menghasilkan versi yang sangat berbeda dari draft pertamanya. Bagi sebagian orang, gagasan ini terasa revolusioner. Namun bagi sebagian lainnya, gagasan ini terasa seperti membuka pintu terlalu lebar. Karena Darwin tidak hanya menantang cara umum memahami alam, ia juga menyentuh wilayah yang selama berabad-abad dianggap milik teologi. Hubungan antara evolusi dan agama pun menjadi salah satu perdebatan terbesar. Bahkan hingga hari ini, topik ini masih sering dibahas dalam berbagai analisis sejarah sains, termasuk dalam kajian yang dipublikasikan oleh Darwin Correspondence Project. Namun, menariknya, Darwin sendiri bukanlah sosok yang gemar berdebat di depan umum. Ia sering sakit, jarang tampil di panggung, dan jauh lebih nyaman menulis surat daripada berpidato. Di tengah perdebatan itu, ia justru membangun percakapan intelektual lewat korespondensi yang panjang. Salah satu sahabat diskusinya adalah seorang ahli botani Amerika bernama Asa Gray. Asa Gray adalah botanis terkemuka dari Universitas Harvard. Ia juga seorang Kristen yang taat. Hubungan Darwin dan Gray cukup menarik karena keduanya mencoba menjembatani dua dunia yang sering dianggap bertentangan, yakni sains dan keyakinan. Dalam korespondensi panjang mereka, Gray sering mencoba menjelaskan evolusi sebagai mekanisme alami yang tetap bisa dipahami dalam kerangka keyakinan religius. Ia bahkan menjadi salah satu pembela teori evolusi di Amerika Serikat. Gray berpendapat bahwa seleksi alam tidak harus selalu dipahami sebagai sesuatu yang secara inheren ateistik. Ia membayangkan bahwa proses alam tersebut bisa dilihat sebagai secondary causes, atau mekanisme alami yang bekerja di dunia tetapi tetap berada dalam rencana Sang Pencipta. Dengan kata lain, ia mengajukan gagasan yang hari ini sering disebut sebagai evolusi teistik. Bagaimana jika memang Tuhan menghendaki jalan kehidupan di bumi berkembang melalui proses seperti itu? Surat-surat mereka menunjukkan sesuatu yang sering hilang dalam perdebatan modern, yaitu nuansa. Karena sesungguhnya Darwin tidak selalu yakin tentang implikasi filosofis dari teorinya. Darwin kerap bergulat dengan pertanyaan tentang tujuan, kebetulan, dan hukum alam. Darwin sendiri cukup menghargai Gray karena ia membantu menjelaskan evolusi kepada publik tanpa langsung memposisikannya sebagai konflik dengan agama. Bahkan Darwin pernah menulis bahwa Gray adalah salah satu pembela teorinya yang paling efektif. Percakapan mereka lebih menyerupai diskusi dua sahabat yang mencoba memahami dunia, bukan duel antara sains melawan agama. Debat antara keduanya jauh lebih halus daripada perang komentar di media sosial. Namun, drama terbesar justru datang dari arah yang tidak terduga. Selain Gray, ada tokoh penting lain dalam kisah evolusi, yaitu Alfred Russel Wallace.
Wallace adalah naturalis yang bekerja secara independen di Asia Tenggara. Ia melakukan penelitian jauh dari pusat akademik di Eropa, hingga sampai pada gagasan yang sangat mirip dengan gagasan Darwin. Pada tahun 1858, Wallace mengirimkan sebuah esai tentang ide tersebut kepada Darwin. Isi surat itu membuat Darwin takjub dan terkesima. Situasinya kurang lebih seperti ini. Darwin telah memikirkan gagasan ini selama 20 tahun, tetapi belum berani mempublikasikannya. Lalu tiba-tiba, seseorang di belahan dunia lain menemukan gagasan yang secara esensi sama. Ini ibarat dua penulis yang gak saling kenal, tiba-tiba menulis novel dengan plot yang hampir identik. Atau seperti dua ilmuwan yang memecahkan teka-teki yang sama di ruangan yang berbeda. Tapi alih-alih bersaing secara agresif, kisah ini justru berakhir cukup elegan. Dengan bantuan para kolega, karya Wallace dan Darwin dipresentasikan bersama pada tahun 1858 dalam sebuah pertemuan ilmiah di Linnean Society of London. Tidak ada skandal besar, tidak ada tuduhan pencurian ide. Yang muncul justru salah satu contoh kolaborasi intelektual paling menarik dalam sejarah sains. Ini menjadi salah satu momen langka ketika dua ilmuwan menemukan gagasan besar yang sama hampir bersamaan dan memilih berbagi panggung daripada saling menjatuhkan. Namun, kisah dalam komunitas ilmiah ini tidak sepenuhnya sama dengan apa yang terjadi di luar sana. Di luar dunia ilmiah, teori mereka sering disederhanakan secara brutal. Mekanisme evolusi yang kompleks dipadatkan menjadi slogan singkat. Nuansa diskusi ilmiah hilang di tengah perdebatan publik yang semakin keras. Dan seperti permainan telepon rusak, gagasan Darwin berpindah dari satu orang ke orang lain. Sedikit dipotong di sini, sedikit disederhanakan di sana, hingga akhirnya terdengar sangat berbeda dari versi aslinya. Dan dari sinilah kesalahpahaman mulai berkembang. Bahkan hingga hari ini, perdebatan tentang evolusi tidak pernah benar-benar berhenti. Dan ketika gagasan Darwin semakin sering dibicarakan, nama Darwin juga semakin sering dikutip. Tapi masalahnya, tidak semua kutipan yang diperdebatkan benar-benar berasal dari Darwin. Salah satu masalah terbesar dalam memahami Charles Darwin adalah kecenderungan manusia untuk menyederhanakan hal yang rumit. Kita harus akui, manusia memang menyukai penjelasan yang singkat. Otak manusia cenderung lebih nyaman dengan kalimat pendek daripada deskripsi panjang. Di era internet, kecenderungan ini menjadi semakin kuat. Sebuah kalimat pendek bisa menyebar jauh lebih cepat daripada buku tebal. Sebuah video pendek akan lebih banyak di-share daripada video panjang. Masalahnya, teori Darwin bukanlah teori yang mudah diringkas menjadi satu kalimat. Teori Darwin penuh nuansa, pengecualian, dan argumen panjang. Ibarat mobil yang terdiri dari 4 roda yang saling menopang. Jika satu roda dilepas, mobilnya memang masih terlihat utuh. Tetapi cara kerjanya sudah tidak lagi sama. Nah, dalam perdebatan publik, nuansa seringkali menjadi korban pertama. Kalimat Darwin dipotong, maknanya disederhanakan, kadang bahkan dibalik. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah frasa yang sering dikaitkan dengan evolusi, yaitu survival of the fittest. Banyak orang mengenal evolusi hanya melalui satu slogan ini. Masalahnya, frasa tersebut bahkan bukan berasal dari Darwin. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh filsuf Inggris Herbert Spencer, kemudian diadopsi oleh Darwin dalam edisi lanjutan dari buku On the Origin of Species. Namun dalam budaya populer, frasa ini sering dipahami secara keliru sebagai yang paling kuatlah yang menang, alias sering dibayangkan seperti pertandingan tinju biologis. Yang kuat menang, yang lemah kalah. Padahal dalam biologi, kata fit tidak selalu berarti kuat. Fit berarti paling cocok dengan lingkungan. Karena terkadang yang paling cocok justru bukanlah yang paling kuat. Seekor binatang kecil yang bisa bersembunyi dengan baik mungkin lebih fit daripada predator kuat yang kelaparan. Seekor kadal kecil yang mampu berkamuflase mungkin lebih fit daripada kadal predator kuat yang mudah terlihat. Dengan kalimat lain, evolusi tidak selalu memilih yang paling besar, paling cepat, atau paling kuat.
evolusi lebih sering memilih yang paling pas dengan situasi yang ada. Seperti potongan puzzle yang cocok dengan ruang yang tersedia. Atau dalam kehidupan sehari-hari, dalam sebuah kantor, orang yang bertahan bukan selalu yang paling keras bekerja atau yang paling vokal bersuara. Kadang yang mampu bertahan adalah orang yang paling mampu menyesuaikan diri dengan sistem yang ada. Atau dengan analogi seperti proses panjang dalam tradisi resep masakan keluarga, di mana setiap generasi menambahkan sedikit perubahan sampai akhirnya rasanya berbeda dari versi awalnya. Perubahannya kecil, kadang hampir tidak terasa. Tapi setelah puluhan atau ratusan generasi, hasil akhirnya bisa sangat berbeda dari resep pertama. Gitu. Evolusi bekerja dengan cara yang jauh lebih rumit daripada slogan satu kalimat. Tapi lagi-lagi, internet lebih menyukai kalimat pendek karena lebih mudah di-share, lebih mudah diingat, dan lebih mudah diperdebatkan. Itulah sebabnya, banyak kutipan yang terdengar Darwinian sebenarnya tidak pernah ditulis oleh Darwin. Contoh lain yang sangat terkenal adalah gagasan bahwa Darwin mengatakan manusia berasal dari monyet. Darwin juga tidak pernah menulis seperti itu. Yang beliau usulkan adalah bahwa manusia dan kera modern memiliki leluhur bersama di masa lalu yang sangat jauh. Ya kan? Perbedaannya mungkin terdengar kecil, tapi maknanya sangat berbeda. Jadi Darwin sebenarnya tidak pernah mengatakan manusia berasal dari monyet. Beliau mengatakan manusia dan kera modern adalah seperti dua sepupu jauh yang berbagi leluhur yang sama di masa lalu. Bukan salah satu sepupu yang berubah menjadi sepupu lainnya. Namun kesalahpahaman tidak berhenti di situ. Masalah lain muncul dari cara orang membaca evolusi sebagai proses yang lurus dan sederhana. Seolah-olah kehidupan adalah tangga yang naik. Dari bakteri ke ikan, lalu ke reptil, mamalia, dan akhirnya manusia di puncaknya. Padahal evolusi lebih mirip pohon yang bercabang-cabang. Sebagian cabang tumbuh, sebagian lagi berhenti, sebagian bahkan berakhir sebagai fosil. Tidak ada tangga yang rapi, tidak ada arah tunggal menuju puncak. Namun di internet, pohon evolusi yang rumit sering digambar ulang menjadi sesuatu yang jauh lebih sederhana, sebuah tangga. Dan ketika tangga itu terasa tidak masuk akal, Darwin lagilah yang disalahkan. Dan seiring berjalannya waktu, nama Darwin perlahan berubah dari seorang ilmuwan menjadi semacam tokoh simbolik. Nama Darwin ditempelkan pada hampir semua kalimat yang berkaitan dengan adaptasi, kompetisi, atau perubahan. Nama Darwin menjadi semacam label instan yang ditempelkan pada ide apapun yang terdengar evolusioner. Seperti meme yang terus-menerus ditimpa hingga kehilangan sumber aslinya. Timpa aja terus. Semakin sering nama Darwin dikutip, semakin jarang orang yang membaca karya Darwin yang sebenarnya. Padahal jika kita membaca tulisan Charles Darwin secara langsung, ada sesuatu yang cukup mengejutkan yang akan kita sadari. Gambaran yang terasa jauh berbeda dari karikatur populer tentang dirinya. Darwin bukanlah ilmuwan yang berdiri di podium sambil meneriakkan bahwa alam adalah medan perang brutal. Darwin juga bukan nabi yang mengumumkan kebenaran mutlak. Sebaliknya, Darwin justru jauh lebih berhati-hati. Tulisannya penuh keraguan, catatan tambahan, revisi, dan pertanyaan terbuka. Darwin lebih mirip detektif yang mencoba memahami petunjuk kecil dari alam. Seorang pengamat yang sabar dan mencatat variasi sekecil apapun, baik itu variasi dalam paruh burung atau pola distribusi binatang. Teorinya bukan slogan motivasi. Teori Darwin adalah hasil dari puluhan tahun observasi, surat menyurat ilmiah, dan keraguan intelektual. Situs seperti Darwin Correspondence Project memperlihatkan ribuan surat Darwin dengan ilmuwan lain. Di sana terlihat bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui diskusi panjang, bukan melalui kutipan viral. Selama lebih dari 1 abad, nama Charles Darwin terus digunakan dalam berbagai perdebatan. Ia dijadikan simbol, kadang pahlawan, kadang kambing hitam. Dan di internet, simbol sering diperlakukan dengan sederhana, terlalu sederhana. Kutipan muncul tanpa konteks, teori tanpa penjelasan, dan sejarah tanpa nuansa. Darwin memang tidak selalu benar,
Namun, ia juga tidak sesederhana karikatur yang sering kita lihat. Sebagian kekacauan tentang Darwin sebenarnya lahir dari kebiasaan kita sendiri. Malas membaca, mengutip tanpa memeriksa sumber, lalu menyebarkannya. Dan ironisnya, banyak orang yang menyerang Darwin tidak benar-benar tahu siapa Darwin, apalagi membaca karyanya. Banyak orang yang benci hanya dari kutipan seetik dan meme yang beredar di media sosial. Kita memperdebatkan teorinya, kita mengutip namanya, bahkan menyalahkannya. Tapi seringkali kita melakukannya tanpa pernah membuka bukunya. Mungkin disitulah pelajaran kecil yang tersisa dari seluruh kisah ini. Sebelum memperdebatkan sebuah gagasan, ada baiknya kita memastikan validitas gagasan tersebut. Tidak semua salah Darwin. Mudah-mudahan bahasan kali ini tidak terlalu berat ya. Karena sudah masuk nuansa lebaran, mari kita istirahatkan otak dulu. Saya izin refreshing dulu, karena observasi yang baik sering datang setelah pikiran diberi waktu tenang. Harus diakui, mengerti dan mengakui kesalahan terkadang lebih sulit dari memaafkan. Dalam kesempatan lebaran ini, izinkan saya memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah saya lakukan. Mohon maafkan saya kalau saya suka salah sangka dan salah bicara. Semoga setelah Ramadan, kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sekarang. Amin. Pendanaan alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Livi Stevia, Rigani Bagus Rinangki, Tumbuh Baca Cirebon, @beauty_by.diana, Mbep Bau Sapi, Sapi Bau Mbep, Yanto Libe Ivana, @juang.yamaguchi, satu biji yang tertinggal, biji satunya adalah sawit, Aldis Burger Cempaka Putih, rotinya lembut, dagingnya juicy Lucy mahal ini. Dika aja, Min saya mau ngucapin terima kasih banyak videonya, sangat bermanfaat buat saya dan keluarga. Semoga sehat selalu, jangan bosan bahasannya Min. Dari keluarga Yusuf di Aussie, Gunawan, Anaheim Electronics, Saga Sol Senja, Arnold Schwarzenegger, Hesron, Aku Sayang Ayah Loid dan Bunda Yor, Kemangi dan Kak Vira, Cuimi Isor Uit Malang, sehat-sehat terus Nat, sehat-sehat terus Nat, jagalah dirimu baik-baik Nat, Kabul_Black, Wetri, selamat mudik Adnan, dari Risma yang gak mudik, cium apa yang gede banget, cium buluit, suka kontenmu, Cuangki Cirebon akan Suprai, Arturus, Touch Me, dan Faro calon dokter FK UNER. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.